Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadz Suherman MPD, kepada yang terhormat Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong, dan kepada jamaah yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara rutinan kita, yaitu Madrasah Perantau Online pada siang hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah, saya di sini sebagai MC yang akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, 2 pembacaan kalam ilahi, 3 sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, 4 pemberian materi oleh Ustadz Suherman MPD, 5 tanya jawab, 6 doa atau penutup. Baiklah, marilah kita buka acara kita hari ini dengan pembacaan umul kitab. Fi syafaatir Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara telah kita buka. Semoga dengan pembacaan umul kitab tadi, suratul Fatihah, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan tiada suatu halangan apapun. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ibu Dewi Riyati dari JRQ Yunlong. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yahquruna minalladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Allahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidah. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkumu bainan nasi fiha ikhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فمستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Riyati. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga berlangganan atau subscribe YouTube DDHK News untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Baiklah, meningkat acara selanjutnya yaitu pemberian materi oleh Ustadz Suherman MPD dengan tema silsilah kehidupan Rasulullah. Kepada Ustadz Suherman saya persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakillah Mbak Juni. Terdengar ya, Mbak? Dengar jelas Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa habibina al-mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih amma ba'd. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Segenap ummahat dan muslimat yang berada di Hong Kong, bil khusus salam hormat dan takzim saya teruntuk pimpinan cabang Dompet Duafa Hong Kong beserta staf dan pengurusnya. Salam hormat dan takzim saya terutama kepada para ummahat, para muslimat yang tetap istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kalau di Indonesia, di Jakarta khususnya, sekarang sudah pukul 13.30 lewat, jadi menuju siang. Kita terus bermohon kepada Allah, mudah-mudahan wujud syukur nikmat kita dengan menggadaikan sedikit waktu kita dalam rangka thalabul ilm, pada kesempatan yang sangat berharga ini, Allah senantiasa terima seluruhnya dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Salawat beriring salam senantiasa tercurah limpah keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in at-tabi'in. Berikut juga orang-orang yang senantiasa istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya, orang-orang yang istiqamah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Kita pun terus bermohon kepada Allah mudah-mudahan salawat yang senantiasa terucap melalui lisan ini akan menjadi bentuk syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, saya mengajak untuk mengawali kajian kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan wasilah daripada mukjizat suratul Fatihah ini senantiasa menjadi wasilah penyembuh manakala ada di antara sanak famili, keluarga besar, guru-guru kita, bil khusus sahabat dan tetangga kita, dan jamaah kita dalam majelis taklim, manakala ada di antara mereka yang sedang sakit, menjadi nilai pahala yang sangat berharga bagi mereka yang sudah mendahulukan kita, para orang tua kita, guru-guru kita, wa khususan dan kita khususkan, terutama untuk kaum muslimin wal muslimat yang ada di Hong Kong dan secara umumnya yang ada di dunia ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin as-salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin nanti dalam materi untuk men-share materi yang akan disampaikan. Baik, para musliman dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada siang hari ini adalah silsilah tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak buku yang menceritakan tentang silsilah beliau, bagaimana kehidupan beliau, bahkan ada satu buku yang menarik, ini merupakan buku bestseller, yang mana ini merupakan sayembara untuk menulis tentang biografinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku itu tidak asing lagi di telinga kita, barangkali di antara para ummahat, para muslimat yang berada di Hong Kong. Buku itu selalu dibawakan oleh para asatidz, para giat dakwah untuk berbicara tentang silsilah kehidupan beliau. Salah satu di antaranya adalah Ar-Rahiqul Maktum, karangan daripada Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Di situ kalau diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia bisa sampai 500 halaman lebih. Nah, sementara kalau dalam bahasa Arab itu tidak sampai 500 dan hanya sebatas ratusan lebih, tapi kalau diterjemahkan itu bisa sampai 500-an lebih. Tidak mungkin rasanya 500 halaman tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat secara kesepakatan para ulama, kurang lebih sekitar 63 tahun hidupnya beliau, kemudian kita simpulkan dalam waktu yang sangat singkat. Ya, kalau saya boleh mengatakan mungkin ke depan ini kita butuh waktu 1 jam atau lebih dari itu. Tapi kalau tadi dari Mbak Juni mengatakan, Ustadz ingat pohon pare dulu lebih panjang. Udah sore jangan panjang-panjang katanya. Ya. Nah, bahkan kalau Mbak Juni bahasanya seperti itu, saya punya bahasa yang berbeda lagi. Ya, ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Makin cepat lebih bagus karena perut kita sudah lapar gitu ya. Nah, baik, ini secara singkat saja, nanti kita akan bicarakan istimbat daripada silsilah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai motivasi, mungkin ini tidak terlalu jelas, tapi nanti intinya saya sampaikan, kenapa sih kita begitu penting untuk mengenal sosok pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ambil motivasi ini dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nanti kita akan dapatkan hadis ini dalam kitab Fathul Bari. Ya, kitab Fathul Bari itu yang sekarang sudah disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani itu berarti menunjuk sebuah tempat. Di mana itu? Eskelon. Eskelon itu di mana? Di wilayah Palestina. Yang kalau kemarin ada konflik di wilayah Palestina, ya
tempat-tempat eskelon, bukit eskelon itu yang menjadi sasaran sebetulnya, karena di situ adalah gudangnya para ulama, bibit-bibitnya para ulama luar biasa. Salah satu di antara yang mengumpulkan, yang mensyarah daripada kitab hadisnya, kumpulan riwayat Imam Al-Bukhari, itu adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini kedudukannya sahih, yang mana Al-Imam Al-Bukhari mengambil jalur pengambilan redaksi hadisnya langsung dari Ayas bin Walid, kemudian juga diceritakan oleh Abdul A'la sampai kepada sahabat Nabi yaitu Qatadah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi suatu saat Nabi ini pernah menceritakan, jadi pernah bercerita, pernah mengkisahkan kepada Anas bin Malik. Haddatsani, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu pernah bercerita kepadaku. Apa ceritanya? Innal abda, beliau menyampaikan kepadaku, sesungguhnya seorang hamba. Jadi kalau dalam konteks hadis kita akan dapatkan itu kalimat hamba berarti tidak tertuju kepada yang muslim saja. Tapi nanti bisa kategorinya yang di luar Islam pun juga masuk dalam kategori ini. Jadi khitabnya sasarannya jelas. Sesungguhnya seorang hamba idza wudi'a fi qabrihi, manakala dia letakkan atau sudah diletakkan di kuburnya atau tertanam di kuburnya, kata kubur itu sendiri sebetulnya tertanam. Ya. Jadi manakala seorang hamba yang sudah wafat kemudian diletakkan jenazahnya di kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, yang mana satu persatu orang ikut dalam proses pelayatan, dalam pemakamannya, itu meninggalkan. Kalau dalam proses pemakaman, pastikan ada sahabat kita yang hadir, ada orang-orang baik yang hadir, ada tetangga kita yang hadir, tokoh pun juga bisa hadir dalam proses pemakaman. Namun setelah proses pemakaman tadi selesai, maka satu persatu meninggalkan. Wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Sungguh ruh yang tadi sudah tertanam, kalau jasad itu bukan asal muasal kita. Jadi ruh yang tadi sudah tertanam dengan jasadnya, annahu la yasma', sungguh dia mendengarkan seok-seokan sendalnya. Jadi orang-orang yang meninggalkan dalam proses pemakaman itu, ruh yang tadi sudah tertanam juga, itu meninggalkan seok-seokan, mendengarkan seok-seokan sendalnya. Sendal orang yang sudah meninggalkan daripada proses pemakaman. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata asal muasal kita itu bukanlah jasad. Melainkan jasad itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya layaknya titipan jangan sampai dirusak. Berapa banyak di antara kita yang merusak jasad merupakan titipan dari Allah ini. Kalau wanita, ya layaknya seorang wanita yang berparas diinginkan oleh Islam itu bukan hanya saja penampilan yang secara cantik, tapi juga bagaimana nanti mengemasnya, ruhnya itu pun juga harus cantik. Ya, jadi kalau makanya motivasi untuk menikah tuh biasanya kan nggak jauh-jauh, li jamaliha wali nasabiha. Pertama itu pasti li jamaliha. Makanya tidak salah ketika Nabi mengatakan, cari dulu yang secara penampilan. Kalau nggak dapat secara penampilan, yang secara nasab dulu. Ya, kalau nggak dapat secara nasab, cari yang 5 liha. Nah ini hati-hati, kadang suka diplesetkan. 5 liha itu bukan yang banyak hartanya, tapi cari yang pandai memanage harta. Ya, nanti kalau diukur gajinya seorang laki-laki itu 3 juta, kemudian ingin mencari pendamping hidup model, mohon maaf ya, model-model Syahrini, itu nggak bakalan bisa. Ya, tapi carilah yang pandai memanage hartanya. Dari 3 juta itu yang kemudian nanti bisa dikembangkan. Nah, itu terkait masalah fisik. Jadi saya katakan bahwa asal muasal kita ini bukanlah jasad, tapi melainkan ruh. Nah, sementara ruh saat jenazahnya sudah terpisah, saat jasadnya sudah terpisah dari ruhnya, ruh itu belum bisa diterima oleh langit dan bumi, manakala belum disolatkan jenazahnya. Nah, makanya dalam satu riwayat hadis, riwayat Imam Muslim, dikatakan bahwa roh itu masih, kalau bahasa kita mengatakan bergentayangan, karena belum bisa diterima langit dan bumi, sampai nanti ketika sudah disolatkan, barulah prosesi ibadah sholat itu mampu menghantarkan ruh itu bisa diterima langit maupun bisa diterima oleh bumi. Maka suatu saat
tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau menyolatkan jenazah, namun pada saat itu beliau tinggalkan. Sahabat begitu kritisnya akhirnya bertanya, kenapa ya Rasulullah, engkau tidak mau menyolatkannya? Sallu alaihi, kalian saja yang menyolatkannya. Tapi begitu kritisnya sahabat terus bertanya, sampai menemukan jawabannya, kenapa ya Rasulullah? Karena belum ada yang menanggung terkait hutang piutangnya. Jadi hati-hati terkait hutang piutangnya, di situ Rasulullah tidak mau menyolatkan sampai nanti ada yang menanggungnya. Maka pada saat ada yang menanggungnya, barulah Rasulullah SAW mau memimpin untuk menyolatkan jenazah tersebut. Tapi yang sangat menariknya, tatkala Rasulullah mau menyolatkan, beliau mengatakan, suatu saat nanti manakala di antara umatku wafatnya meninggalkan hutang piutang, wa ana dhamin, dan saya yang menjadi tanggungnya, dan saya yang akan menjaminnya. Ya, begitulah kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang selalu mengatakan saya yang menanggungnya. Termasuk kemarin Idul Kurban, beliau selalu berniat, ya Allah, taqabbal min ummati Muhammad, minni wa min ahli wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah hewan kurbanku ini, juga termasuk diklaim nilai pahalanya buat siapa? Buat keluargaku dan termasuk juga buat umat-umatku. Begitulah kecintaan Nabi terhadap umatnya. Nah, maka disinilah kita memahami bahwa ketika sudah disolatkan, roh itu pun juga ikut dalam proses pemakaman dan akhirnya bisa diterima oleh bumi. Nah, tatkala selesai meninggalkannya, atahu malakani, maka ruh tadi didatangilah oleh dua malaikat, fayuq'idanihi, yang kemudian malaikat itu meminta untuk duduk. Jadi ruh itu didudukkan oleh malaikat. Fayaqulani, kemudian malaikat itu bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hai fulan, katanya, kenal enggak sama sosok pribadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ruh ini termasuk orang-orang yang beriman, fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya sesungguhnya beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang beriman, ia mengenal sosok pribadi Nabi Muhammad, ketika ditanya, kenal nggak sama malaikat ini? Sama sosok Nabi Muhammad SAW. Maka beliau tegas mengatakan, saya bersaksi beliau adalah hamba Allah sekaligus Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuqalu lahu, kemudian malaikat itu berkata kembali kepada ruh tadi, unzur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Coba perhatikan, tempatmu ini tadinya di neraka, yang kemudian akhirnya Allah ganti di surga. Artinya apa? Potensi bagi kita itu bisa masuk neraka juga, bisa juga masuk ke dalam surga. Tapi sudah menjadi garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mukmin itu pasti akan diwarisi surga. Dapat dalam Quran surah Al-Mu'minun, ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus, ya. Jadi orang mukmin itu pasti akan diwarisi surga. Jadi kalau ada orang-orang yang gagal masuk surga, maka pewarisnya itu tidak lain adalah orang-orang mukmin. Nah, di situ ternyata nggak cukup. Ya, Masya Allah. Fayarahuma jami'an wa qala Qatadah wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi. Nah, dalam pandangan Qatadah, jadi Nabi pernah menyampaikan juga ke Qatadah, bahwasanya setiap sorenya orang yang berhasil mengenal sosok pribadi Nabi Muhammad tadi, setiap sorenya itu ditampakkan kenikmatan-kenikmatan surga. Nggak cukup di situ, yufsahu lahu fi qabrihi, bahkan kuburnya itu dilapangkan. Tapi jangan langsung dimaknai secara teks di sini. Nanti langsung dicek kembali, ternyata kuburnya kok masih segitu juga luasnya. Katanya dilapangkan, bukan berarti kubur secara fisiknya. Tapi kadang kita suka berdoa, bukankah ya Allah lapangkan kuburnya. Andai kalau saya ilustrasikan, kita punya kamar yang luasnya sekitar ukuran 10 kali 10, Masya Allah, itu kira-kira Mbak Juni ngapain aja itu? Kalau punya kamar luasnya 10 kali 10, makanya di sini ditekankan, setiap ada orang yang mengenal sosok pribadi Nabi Muhammad, maka konsekuensinya kelak di alam kuburnya, dia ditambah, bahkan dilapangkan kuburnya, sebanyak 70 hasta. Kalau 70 hasta itu berarti hitungannya dari ujung kuku kita ini sampai sikut. Itu 70 hasta. Begitu dan seterusnya. Bahkan setiap sorenya selalu ditampakkan kenikmatan-kenikmatan surganya.
Wa ammal kafir wal munafik, ya, atau wa ammal munafik wal kafir. Sementara orang-orang yang munafik itu kan secara penampilan dia seakan-akan muslim, tapi dalam kolbunya menolak keislaman. Kalau kafir, ya kita sudah jelas bahwasanya kata kafir itu potensi dia untuk bisa masuk surga, potensi dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata kafir itu layaknya diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah cover, segala sesuatu yang menutup. Jadi kalau dia respon hidayah kemudian terbuka mendapat hidayah, maka konsekuensinya bagaimana? Maka sudah tidak kafir lagi, maka potensi bagi kafir itu untuk bisa menjadi seorang mukmin. Tapi kalau orang munafik, itu udah jelas-jelas. Ya, kita juga tidak bisa menghakimi orang itu sebagai orang munafik, ya kalau tidak nampak dalam dirinya. Jadi kita ini nahkumun nasa bizahir. Kita diajarkan oleh agama kita bisa menghukum seseorang itu kalau ada yang nampak dalam dirinya. Ya, termasuk Nabi Muhammad suatu saat kan ingin menyolatkan jenazah kategorinya orang munafik. Beliau nggak tahu kalau itu adalah orang munafik. Tapi ketika itu ditegur oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 80-an itu ya. Ya wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Hai Muhammad, jangan engkau menyolatkan jenazah yang sudah terindikasi kemunafikannya. Padahal sahabat-sahabat sudah tahu kenapa sih harus menyolatkannya, tapi karena begitu cintanya Nabi Muhammad pada umatnya, ya terutama kepada sahabat-sahabatnya, akhirnya dia salatkan. Tapi akhirnya ditegur juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat tadi, ya. Artinya apa? Kita tidak Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk memerangi perilaku, bukan subjeknya. Ya, termasuk nanti ayat-ayat Al-Quran memberikan pesan kepada kita, yang kita perangi itu tidak lain adalah perilakunya, bukan subjeknya. Nah, sementara orang yang munafik dan orang yang kafir, fayuqalu lahu, ketika ditanya oleh malaikat, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kenal enggak dengan sosok pribadinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu la adri. Ya, kemudian dia menjawabnya, saya enggak kenal. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Justru saya mengatakan apa yang orang lain katakan. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu pendusta, saya ikut-ikutan. Nabi Muhammad itu ya pendusta. Jadi kalau ada orang lain mengatakan Muhammad itu adalah pembohong, saya mengatakan Muhammad itu adalah pembohong. Yang kita garis bawahi ini adalah orang yang ikut-ikutan. Nah, akhirnya malaikat ingin menegaskan kembali, fayuqalu lahu la daraita wa la talaita. Benar, kamu enggak mengenal beliau. Wala talaita. Talaita itu maknanya adalah diambil dari akar kata talayat tilawah. Ya, biasanya kalau dalam momentum acara ya di negeri kita, ya bahkan tadi bukan hanya saja seremonialnya diawali dengan membaca tilawah Al-Quran, tapi juga harus disertakan dengan sari tilawah gitu ya. Coba kalau tadi yang baca terjemahannya Mbak Juni, mungkin jadi Juni tilawah gitu ya. Dengan sari tilawah. Karena pada saat itu yang baca adalah Mbak Sari. Ya. Akhirnya bagaimana? Nah, disinilah ditegaskan oleh malaikat, dua malaikat tadi, kita memahami dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang menanyakan dua malaikat tersebut tidak lain adalah malaikat Munkar Nakir. Sebab nanti ada pemahaman, ya, walaupun Islam, tapi pemahaman akidahnya termasuk Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu nggak mengakui bahwasanya yang menanyakan malaikat tersebut adalah malaikat Munkar dan Nakir. Ya, tapi ada sebagian di antara pengikutnya Mu'tazilah, salah satu di antaranya adalah Al-Qadi Abdul Jabbar, mereka mengakui. Ya, itu salah satu di antara pemahaman akidah di luar daripada Islam. Nah, kemudian ketika ditegaskan oleh malaikat, betul engkau tidak pernah tahu dan tidak pernah mengkajinya. Artinya nggak pernah duduk dalam sebuah majelis di mana majelis itu berbicara tentang pribadinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menjawab tegas, iya saya nggak pernah, kata beliau. Akhirnya bagaimana? Nah, malaikat itu wayudrabu bimatarikin min hadidin. Akhirnya malaikat itu mengambil alat pukul yang terbuat dari besi, dorbatan fayasihu sayhatan yasmauha. Kemudian dipukullah orang tersebut mabaina udhunain, antara dua telinga. Jadi kalau antara dua telinga itu bisa bagian depan, bisa bagian belakang. Ya. Mbak Juni, kalau misalkan kita ada sesuatu dalam anatomi tubuh kita yang merasa sakit atau dipukul misalkan atau dicubit saja,
yang keluar lewat lisan kita pasti ada rasa sakitnya. Entah itu kalimat aduh gitu ya, atau teriak, sakit. Gitu. Begitupun sebaliknya, ketika dipukul oleh malaikat tadi, akhirnya bagaimana? Ya, maka merasakan sakit, teriak beliau. Ya, sayhatan yasmauha may yalihi ghaira sakalain. Di mana teriakan-teriakan orang-orang yang diazab di kubur tersebut, itu tidak lain adalah tidak bisa didengar oleh dua makhluk Allah. Siapa dua makhluk Allah yang tidak bisa mendengar? Al-jinn wal ins, yaitu golongan jin dan manusia. Dan syukur alhamdulillah kita ini nggak pernah, artinya hijab pendengaran kita ini masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak bisa mendengar bagaimana kejadian-kejadian yang ada di alam kubur sana. Coba kalau misalkan hijab pendengaran kita ini langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya qadarullah, pasti kita tidak akan bisa tenang untuk beraktivitas dalam kehidupan ini. Nah, itulah salah satu di antaranya, kecuali nanti ada yang bisa mendengarkan. Apa itu? Makhluk Allah yang jenisnya hewan. Makanya dalam hadis riwayat Muslim itu pernah diriwayatkan saat kala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berjalan menaiki untanya bersama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, itu ternyata untanya tidak mau melanjutkan perjalanan. Akhirnya beliau berhenti sejenak, hijab pendengaran Rasulullah barulah pada saat itu dibuka oleh Allah dan mampu mendengarkan dua pemakaman yang pada saat itu sedang disiksa. Akhirnya Nabi Muhammad mengambil pelepah kurma kemudian ditancapkan di dua pemakaman tersebut. Yang satu disiksa, ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, yang satu disiksa kenapa? Karena gibah, karena rajin menggunjing. Ini biasa kalau urusan gibah yang paling senang, yang paling lancar itu bapak-bapak. Ibu-ibu mah enggak. Kemudian yang kedua, yang disiksa tidak lain bukan karena gibah, tapi apa? Karena istinjaknya. Jadi menjaga kebersihan istinjaknya. Nah, itu termasuk juga, ini terbalik juga. Nah, malah justru kalau yang tidak bisa menjaga istinjaknya itu bapak-bapak. Kadang mohon maaf ya, suka buang air kecil sembarangan dan sebagainya. Itu salah satu di antara penyebab orang yang mendapatkan siksa kubur. Nah, makanya unta tersebut tidak mau melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena dia mampu mendengar. Akhirnya Nabi Muhammad turun, hijab pendengarannya dibuka oleh Allah. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa orang yang sekedar ikut-ikutan membenci dan menghina Nabi Muhammad SAW saja, itu tidak selamat dari alam kubur. Apalagi kalau ada orang yang betul-betul secara jelas memviralkan dia ini betul-betul membenci Nabi Muhammad SAW, membenci agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi dipublish di beberapa media-media. Sebagaimana kalau di Indonesia mungkin lagi booming, lagi viral, ya ada seseorang yang mengatakan Nabi Muhammad seperti ini. Mengatakan Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Jibril. Jibril itu adalah jin. Kalau begitu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari jin. Kalau dapat wahyu dari jin berarti yang yang mendapatkan wahyunya itu tidak lain adalah anggota dari jin. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Hanya sekadar ikut-ikutan saja itu bisa tidak selamat di alam kubur. Apalagi sampai terang-terangan untuk menghina Rasulullah SAW. Nah, dari hadis ini juga yang kedua, kita bisa pahami bahwa kita bisa selamat di azab kubur, di alam kubur itu tidak lain karena apa? Bagaimana qalbu kita itu terus kita latih untuk mengenal pribadinya Nabi kita Muhammad SAW. Cara mengenalnya itu bukan hanya dengan salawat saja. Mungkin kalau di majelis taklim di Hong Kong itu banyak yang bersolawat. Tidak hanya sebatas bersolawat saja, mungkin rasa cinta itu biasanya kan selalu disebut-sebut namanya. Nabi Muhammad disebut dalam salawatnya. Tapi bagaimana perilaku beliau yang terungkap, yang digambarkan dalam Al-Quran, itu dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Ummu Aisyah, kana khuluquhul Quran, ya akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran berjalan. Jadi pribadinya beliau yang sudah terungkap dalam Al-Quran, maka setidaknya sedikit demi sedikit dapat kita tiru dan dapat kita aplikasikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi sangat bersyukur
kita semua diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang silsilah tentang kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hanya sebatas motivasi saja. Jadi baru mukadimah. Insya Allah ke depan kita akan kaji bagaimana silsilah Nabi, tapi tidak langsung dari kelahirannya sampai terus. Tapi hanya saya ambil istimbatnya, kemudian kita ambil ibrohnya. Di usia seperti ini Nabi itu seperti apa? Sehingga nanti ada pola pendidikan ternyata yang sangat mutakhir, tidak ada yang namanya kurikulum pendidikan yang hebat kecuali berkiblat kepada kurikulum pendidikan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jadi para ummahat, para muslimat yang mau mencetak generasi-generasi yang hebat, ya maka tirulah bagaimana Rasulullah SAW hidup dari usia 0 sampai 40 nanti. Karena di usia 40 itu berbicara tentang bagaimana beliau diangkat menjadi seorang Rasul, mengalami kegelisahan sebagaimana orang beriman. Saya yakin di antara para ummahat sekalian, kalau duduk bersama orang-orang yang dimana kata-katanya itu kasar, rasanya 2 jam, rasanya 2 menit itu seakan-akan 2 jam. Ya, sebab kenapa? Karena iman ini pasti menolak. Tapi kalau duduk dalam majelis ilmu yang tadinya jadwalnya 2 jam, durasinya 2 jam, itu seakan-akan rasanya sebentar. Kok kayaknya baru tadi mukadimahnya, rasanya baru 2 menit mukadimahnya. Itu salah satu di antaranya. Nah, maka Nabi Muhammad di usia 40, akhirnya di usia 35 sebetulnya beliau sudah mulai berontak. Kenapa terjadi seperti ini? Ya. Dan uniknya Nabi Muhammad SAW itu diutus di satu tempat di mana diapit oleh 2 imperium yang sangat besar. Ya, karena pada saat itu ada 2 imperium besar, namanya Imperium Romawi dan Imperium Persia. Imperium Romawi dan Persia itu sudah mengatakan tidak akan mungkin bangkit di wilayah Jazirah Arab ini satu peradaban yang mampu mengalahkan atau mengungguli ke Imperium Romawi maupun Persia. Tapi pada kenyataannya bagaimana? Imperium Persia tumbang dan Imperium Romawi pun juga dalam Al-Quran suatu saat nanti akan kita dapat raih kembali. Nah, itu salah satu di antara garansi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal bagaimana nanti kita sebagai pendidik, kita sebagai ummahat yang mencetak generasi-generasi calon pemimpin-pemimpin besar, maka konsekuensinya harus merujuk kepada kurikulum silsilah kehidupan daripada Rasulullah SAW. Baik, di sini kita harus mengenal dulu secara nasab, karena orang Arab itu pada umumnya sangat membangga-banggakan nasabnya. Bukan membanggakan saja, tapi dari sifat kebanggaannya itu ia menghormati nasabnya. Makanya Nabi Muhammad itu silsilah nasabnya sangat terjaga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kenapa saya besarkan bin Hashim ini? Karena nanti bin Hashim ini mengalami perubahan. Ya, disitulah satu Bani Quraisy yang sangat dihormati di kalangan bani-bani yang lain. Ya, ada 2 bani yang pada saat itu dikenal paling kaya. Ya, paling banyak hartanya, kemudian nasabnya secara hormat sangat dijunjung tinggi oleh Bani Quraisy, yaitu Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah itu nanti akan melahirkan salah satu di antaranya Abu Sufyan, kemudian nanti akan melahirkan Ummu Jamil. Mbak Juni tahu Ummu Jamil itu siapa? Belum tahu Ustadz, boleh dijelaskan Ustadz? Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Ya, jadi Ummu itu induk, Jamil itu yang paling cantik. Jadi kalau ada wanita yang paling cantik di dunia ini, nggak ada yang bisa nandingin Ummu Jamil itu. Karena di antara nasabnya mereka itu sama-sama kaya. Abu Lahab itu, jadi Abu Lahab, jadi kalau ada yang menggunakan kata Abu, itu kunyah. Menunjuk ada kelebihan. Kenapa dikatakan Abu Lahab? Lahab itu adalah laki-laki yang secara fisik sangat tampan sekali. Ya, karena memiliki lahab itu, ibarat kata di pipinya ada kemerah-merahan. Kalau wanita kan pipi kemerah-merahan itu paling pakai eyeshadow gitu ya. Kalau ada yang di matanya yang tadinya belok kemudian jadi sipit, ada kungungan, itu namanya eyeliner. Nanti di pipi lagi ada warna kuning kecoklat-coklatan, itu namanya eye otok gitu ya.
Nah, tapi kalau ternyata yang namanya Ummu Jamil itu, mohon maaf, Abu Lahab itu laki-laki yang Masya Allah, secara fisik nggak ada yang bisa menandingi ketampanan beliau, kekayaan beliau, nasab baik-baik dari Bani Hashim. Makanya nggak sembarangan orang tua untuk mencari pendamping hidup buat Abu Lahab ini yang sekapel, kalau anak-anak mengatakan. Ya, kapelan itu, dengan akhirnya ketemu jodohnya. Siapa itu? Yaitu Ummu Jamil. Tapi ternyata Al-Quran berbicara berbeda. Kapelannya bukan di dunia saja, tapi nanti sampai ke neraka, mereka juga sama, best couple itu. Waliyazubillah summa na'udzubillah. Jadi Lahab itu adalah laki-laki yang memiliki pipi kemerah-merahan. Lalu boleh nggak kalau di antara ibu-ibu semuanya punya suami, saya juga sama, Ustaz, punya suami pipinya kemerah-merahan, boleh dipanggil Abu Lahab. Hati-hati, ya panggillah dengan panggilan yang romantis sedikit. Ya, kalau ibu itu merujuk kepada kehidupan Nabi, kalau wanita yang memiliki pipi kemerah-merahan dipanggil dengan istilah kata Humairah, ya, asal kata yang tadinya Humair, kemudian ditambah tak marbutoh di belakangnya menjadi Humairah, itu kan wanita yang memiliki pipi kemerah-merahan. Ya, kebetulan suami ibu di rumah, ya ternyata istrinya agak hitam kulitnya. Itu jangan langsung dipanggil Humairah, karena bertolak belakang dengan maknanya. Panggil apa dengan apa? Hajar Aswad aja. Atau panggillah dengan panggilan yang romantis sedikit, apa itu ya, black sweet, gitu ya. Walaupun hitam, tetapi hitamnya hitam manis. Gitu. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, siapa Muhammad itu? Muhammad itu adalah secara nasab, jadi kita harus tahu bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Nabi Ilyas alaihi salam bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, nanti di garis keturunan Adnan inilah nanti akan muncul itu satu syair. Jadi tatkala Nabi Muhammad itu lahir, kakek beliau Abdul Muttalib itu membuat syair itu. Mungkin syair salawatnya sering kita dengar. Ya. Kalau nggak salah syair salawatnya itu saya agak lupa juga nih. Itu ada kalimat syairnya yang dibawakan oleh si bukan Maher ya, tapi ada artis Lebanon yang mengkisahkan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW itu menggunakan kalimat Adnan. Jadi telah lahir cucu dari garis keturunan Adnan ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla alaikallahu ya Adnani. Itu syairnya kalau nggak salah ya. Ya Mustafa ya rahmatal. Nah, dan seterusnya itu. Jadi kenapa saya menggunakan salawat? Karena informasinya teman-teman di Hong Kong itu suka dengan salawat gitu ya Mbak Juni ya. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terkait siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu secara silsilah nasab sangat menjaga kehormatan nasabnya. Sementara kita dan saya terutama ini kan nggak jelas. Saya ini dari garis nasab siapa? Jangan-jangan dari garis nasabnya Ken Arok atau Ken Dedes. Nah, kita ini nggak tahu nasabnya, paling hanya mentok pada 3 fase ke atas. Coba Mbak Juni binti siapa? Pasti kenal ayahnya. Ayahnya nanti bin siapa? Kenal lagi. Nanti setelah itu selesai. Kita nggak tahu ya ujungnya ini kemana. Ya, tahu-tahu akhirnya bagaimana? Nasab kita terputus. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya itu sangat dijaga. Makanya kalau ada yang sampai saat ini mengaku sebagai keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad, itu ada satu lembaga yang mencatat nasabnya. Namanya Rabitatul Alawiyah atau Rabitatul Alawiyin. Itu dicatat. Kamu ini bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Ya, karena banyak sekali yang mengaku-ngaku tapi ternyata tidak tercatat di lembaga tersebut. Maka salah satu di antara keturunan Nabi yaitu yang pertama adalah orang yang mampu menjaga nasabnya. Yang kedua bukan nasab saja tapi apa? Hasab. Hasab itu artinya kelebihan yang ada dalam keluarganya. Ini sekaligus menjadi lahan pendidikan, metode pendidikan
bahwa untuk mengenalkan seorang anak kepada anak itu, dia harus mengenal siapa ayahnya, siapa nanti kakeknya, siapa nanti terus sampai menerus. Kalau di atas kakek apa uyut ya, terus sampai ke uyut dan setelahnya. Kalau dari kakek ke bawah mungkin saya hafal, dari kakek kemudian punya anak, anak kemudian tumbuh dewasa, akhirnya punya cucu, cucu kemudian punya cicit, cicit kemudian punya cocot gitu ya. Jadi cucu cicit cocot gitu lah. Itu kalau bahasa saya, mungkin bahasa ibu-ibu berbeda. Nah, ini yang harus diberikan kepada pemahaman anak-anak kita bahwa kita ini harus bangga terhadap nasab kita. Apalagi kalau di situ ditambah lagi dengan hasabnya. Apa itu hasab? Hasab itu adalah kelebihan yang pernah ada dalam keturunan kita. Sehingga memotivasi anak kita, nak, dulu kakekmu itu seorang ulama besar loh. Atau sebaliknya, nak, dulu uyutmu itu seorang pejuang loh. Artinya apa? Memberikan pesan kepada anak tersebut, ada darah yang mengalir dalam diri saya itu berpotensi bisa menjadi ulama. Atau sebaliknya, ada darah dalam daging saya ini berpotensi menjadi seorang pejuang. Nah, dulu orang tuamu seorang dokter loh. Berarti kesempatan buat saya itu untuk memudahkan cita-cita saya menjadi seorang dokter. Nah, kadang kita karena tidak pernah dikenalkan binnya itu siapa. Bahkan kalau di Indonesia itu kan sebetulnya kesempatan kalau kita dalam rangka Idul Fitri, Lebaran, kita kenalkan bukan hanya kepada paman bibi, tapi juga kepada garis yang ke atas, terus menerus. Nah, sampai ini pun juga dilakukan oleh siapa? Oleh Aminah binti Wahab, ibunda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa bayangkan saja ibu-ibu semuanya, Nabi Muhammad itu kan dari usia 0 sampai usia 5 tahun itu enggak ada dalam asuhan ibundanya. Itu dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Itu di usia 0 sampai 5 tahun. Nah, sementara ketika mau usia 6 tahun baru dikembalikan kepada Siti Aminah. Namun ketika mau dikembalikan kepada Siti Aminah ternyata usia beliau sangat pendek. Namun sebelum beliau wafat, beliau mengajarkan kepada Nabi Muhammad, "Nak, engkau dulu punya orang tua, engkau dulu punya ayah. Namanya Abdullah." Makanya pada saat itu beliau mencoba untuk berangkat mengenalkan makam ayahnya, yaitu di Madinah. Sebetulnya silsilah dari Siti Aminah binti Wahab itu ada garis keturunan orang-orang Madinah. Ya, jadi dari ibunya Rasulullah, Siti Aminah itu ada Bani Madinah di situ. Ya. Nah, disitulah akhirnya dikenalkanlah pada saat Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad SAW di usia 6 tahunnya, namun tatkala selesai ziarah dari pemakaman ayahandanya, Siti Aminah kan meninggal. Yang kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW itu dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman itu adalah budaknya Abu Lahab. Yang nanti saking gembiranya Abu Lahab karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, akhirnya budak-budak beliau itu dibebaskan. Dimerdekakan. Salah satu di antara budaknya yang dimerdekakan adalah Ummu Aiman. Akhirnya Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad SAW balik pulang, sementara Siti Aminah itu dimakamkan di sana. Nah, disitulah akhirnya Nabi Muhammad nanti beda pengasuhan lagi. Itu nanti secara garis nasabnya kita harus paham dan kita harus sampaikan kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Sehingga mereka bangga. Oh, saya punya keluarga loh. Saya ini punya, bahkan mohon maaf, ibu-ibu semuanya, sekalipun anak itu, anak yatim harus dikenalkan nasab ayahnya. Jadi jangan dirahasiakan, sebab kesalahan banyak di antara masyarakat kita. Anaknya yatim, kemudian dari kecil diasuh oleh dia, oleh orang tuanya, oleh orang tua angkatnya nggak mau memberitahu ya siapa binnya, ayahnya sesungguhnya dan sebagainya. Sehingga bagaimana? Kedudukan anak yatim itu karena merasa memiliki akhirnya mampu menggeser anak-anak kandungnya nanti. Makanya nanti Nabi Muhammad sikapnya bagaimana ketika di usia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya. Pamannya Abu Thalib itu kan mohon maaf kategorinya kan miskin. Nggak ada tercatat dalam sejarah Abu Thalib itu orang kaya Bapak Ibu. Jadi Abu Thalib itu sangat miskin sekali sehingga nanti anak-anaknya itu Nabi Muhammad berdampingan dengan anak-anak beliau. Ya, ada Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Tapi bagaimana sikap Nabi Muhammad
Karena dia tahu bahwasanya beliau itu adalah bukan anak kandungnya, maka setiap ada makanan yang datang, Nabi Muhammad itu mundur. Ya, dia tidak mau disejajarkan dengan anak kandungnya. Gitu. Itu salah satu di antaranya. Nah, makanya kadang saya kurang sepakat juga kalau nanti ada lembaga yatim misalkan ya, menaungi itu. Tapi kalau misalkan memang di manage sedemikian bagusnya, itu sangat bagus sekali. Tapi kalau ternyata, kalau kilas balik, anak-anak yatim itu sekiranya harus punya orang tua angkatnya masing-masing. Jadi anak yatim misalkan ada 5, saya ambil 1, Mbak Juni ambil 1, ibu-ibu yang lain ambil 1, misalkan, itu lebih cepat untuk apa? Lebih proses kepada pendidikannya. Itu salah satu di antara di zaman Rasulullah SAW kecil. Ya. Usia Rasulullah SAW itu kurang lebih sekitar 63 tahun secara sepakatnya, sejarahnya. Beliau hidup di tengah-tengah kita, namun kita bagi di fase 0 sampai 40 tahun, ini usia sebelum kenabian ya, sebelum kerasulan. Artinya apa? Di sini Allah sedang mempersiapkan manusia terbaik. Nah, namun ketika di usia 40 sampai 63 tahun, itu kan hanya 23 tahun. Itu pun juga kita bagi 13 tahunnya di fase Mekah, 10 tahunnya di fase Madinah. Jadi masa persiapan itu justru lebih lama dibanding masa tugasnya. Kalau kita ambil kesimpulannya bagaimana? Ibu-ibu jangan patah semangat. Kalau mau mencetak generasi-generasi yang luar biasa, maka harus butuh persiapan yang bisa barangkali itu cukup lama waktunya. Jadi jangan hanya butuh waktu yang instan kemudian dicetak langsung pada penugasan. Ini kadang banyak kekeliruan dan bisa tidak berhasil. Makanya Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya untuk mencetak seorang rasul yang nanti bukan hanya saja ini diutus untuk satu kalangan umat, tapi rahmatan lil alamin. Kata rahmat itu nanti kita akan dapatkan maknanya yang secara tepat dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Itu terdapat pada 157 ayatnya. Jadi ayat 155 walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat dan seterusnya. Tapi kalau terkait masalah ayat rahmah, tafsiran yang sesungguhnya itu maknanya adalah solusi. Jadi umat Islam itu keberadaannya dimanapun dia berada, kemudian dengan siapapun dia ada, maka harus menjadi solusi. Keberadaan Nabi itu sebagai rahmat. Rahmat untuk apa? Bukan satu umat saja, tapi lil alamin. Kata alamin itu sudah menunjuk kepada jam'ul jam'i. Alam itu sudah jama', alamin menjadi jam'ul jam'i. Jadi keberadaan Nabi itu ternyata bukan hanya kepada manusia saja bisa dinikmati solusinya. Sebab nanti kalau kita lihat perjalanan Nabi di usia 0 sampai 40 tahun, Masya Allah. Beliau itu menyandang gelar, walaupun tidak duduk di akademi, tapi menyandang gelarnya luar biasa. Menjadi Al-Amin, orang yang sangat dipercaya oleh kaum-kaum Quraisy, Bani Quraisy. Ya, karena pada saat itu Bani Quraisy mencari sosok figur. Siapa nih yang bisa mempersatukan kita? Makanya di usia 15 tahun sampai 20 tahun nanti kita akan dapatkan Nabi Muhammad itu merasa risih melihat perang saudara antara Bani Quraisy itu di antara suku-sukunya, ya, itu sampai 5 tahun lamanya. Nah, akhirnya yang bisa mendamaikan itu siapa? Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita bagi di usia 0 sampai 40 tahun, ibu-ibu jangan patah semangat. Kalau ingin mencetak sebuah generasi yang kuat, yang handal, maka bisa jadi persiapannya itu justru lebih lama waktunya dibanding masa penugasannya. Maka kalau penugasannya saja di masa Makkah, Madinah itu hanya 23 tahun, ya, disitulah akhirnya kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kembali kepada kita, jangan patah semangat, walatai asumirohillah. Ketika kita punya cita-cita, ya Allah mungkin akan lahir nanti dari sulbi saya seorang ulama besar. Jangan patah semangat, mungkin tidak jadi. Di mana? Di keturunan anak-anak kita. Tapi kelak Allah akan ijabah pada masa siapa? Masa keturunan cucunya. Kalau ternyata tidak diijabah, masa keturunan cicitnya.
Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana wab'as fihim rasulan. Saya minta kepadamu agar nanti engkau mengutus seorang rasul di tempat ini, yang dalam pandangan Nabi Ibrahim ini tempat yang tandus, yang tidak akan mungkin ada kehidupan. Tapi pada kenyataannya Nabi Ibrahim jaraknya ke Nabi Muhammad itu kan 30 nasab. Satu nasab 100 tahun. Itu jadi bisa dihitung lamanya. Jadi di sini salah satu yang bisa kita ambil adalah masa persiapan memang sangat lama. Artinya apa? Allah ingin melihat hasil usahanya daripada masa penugasan untuk mencapai sebuah puncak yang namanya mercusuar baik keilmuan, mercusuar sebuah peradaban. Ya. Nah, ini yang saya coba simpulkan dari usia 0 sampai 40 tahun itu nanti apa saja yang akan dialami oleh Rasulullah SAW. Di usia 0 sampai 5 tahun, nah ternyata Rasulullah SAW pertama itu lebih banyak dibesarkan di kampungnya orang lain, yaitu di kampungnya Bani Sa'ad ya. Bani Sa'ad itu baninya Halimatus Sa'diyah. Jadi wanita yang tadinya menolak Rasulullah untuk disusui beliau, tapi pada kenyataannya akhirnya bagaimana? Ketika beliau pulang ke rumah, kenapa kok mimpi terus cucunya Abdul Muthalib yang hadir dalam mimpinya itu sampai 2 kali, barulah beliau menerima. Baik kalau gitu saya menerima asuhan untuk mengasuh daripada cucunya Abdul Muthalib. Nah disitulah akhirnya Bani Sa'ad termasuk Halimatus Sa'diyah itu mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya. Domba-dombanya yang dia asuh itu yang tadinya tidak mampu menghasilkan kualitas susu yang baik, tapi ketika Rasulullah SAW berada di sekelilingnya, akhirnya bagaimana? Qadarullah, yaitu salah satu di antara keberkahan manakala orang yang berada di tengah-tengah Rasulullah SAW. Nah, sehingga nanti Halimatus Sa'diyah itu merupakan dinyatakan oleh Nabi Muhammad, hadza ummi fawqa ummi katanya. Hadza ummi minal ummi gitu ya. Ini ibuku dari ibu-ibu yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu punya 3 ibu di luar daripada ibu kandungnya, yaitu Siti Aminah, yang dianggap itu sangat luar biasa mempengaruhi dalam kehidupannya. Salah satu di antaranya adalah Halimatus Sa'diyah. Nanti yang kedua akan kita dapatkan itu ada yang namanya Ummu Aiman. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad ditinggal oleh ibundanya dari kota Madinah kembali ke wilayah kota Mekah itu, Masya Allah, itu kan yang diasuh oleh Ummu Aiman ya. Kemudian yang ketiga itu istrinya daripada Abu Thalib. Istrinya Abu Thalib itu yang kemudian dianggap sebagai ibunya. Makanya di antara 3 ibunya yang kemudian dia sempat mengalami wafatnya, itu Rasulullah meneteskan air mata karena ditinggal oleh 3 ibundanya di sini. Kenapa Rasulullah SAW ini dicetak, dipersiapkan oleh Allah dan ditempatkan di Bani Sa'ad? Bani Sa'ad itu, wilayah kota Sa'ad itu, ibu-ibu, itu adalah tempat yang sangat sejuk, asri. Ya kalau di wilayah Mekah itu kan tandus, yang sampai dalam pandangannya Nabi Ibrahim itu nggak mungkin ada kehidupan di dalamnya. Sangat tandus sekali. Tapi ketika wilayah Bani Sa'ad itu Masya Allah, itu kehidupan banyak, tanaman subur, udaranya bersih. Karena kenapa? Allah ingin mempersiapkan nabinya nanti, manusia pilihannya itu secara zahir batin dia harus bersih. Ya, coba kalau misalkan dia berada di tengah-tengah kota, apalagi tengah-tengah kota kita ya, anak-anak sekarang sudah banyak yang terkontaminasi dengan pergaulannya, apalagi mohon maaf ya sudah terkontaminasi pula dengan makanan-makanannya. Ya, sehingga bagaimana mungkin Allah itu mempersiapkan seorang public figure yang sangat besar nanti, sementara zahir batinnya itu ada yang rusak. Makanya nanti di usia 6 tahun sebelum diberangkatkan bertemu dengan ibundanya, Nabi Muhammad SAW itu dicuci dulu kolbunya, dibersihkan dulu kolbunya itu oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan air Zam-Zam. Ya, Masya Allah itu ketika dibedah itu masih ada kelihatan jahitannya. Kenapa? Bukan berarti malaikat Jibril asal-asalan malpraktek, tidak.
tapi di sini ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu pernah dibersihkan kolbunya sehingga ada bekasnya. Orang lain itu tahu, pernah melihatnya. Salah satu di antaranya adalah sahabat Umar bin Khattab yang pernah melihatnya. Ternyata Rasulullah betul pernah ada jahitan di kolbunya, di dadanya itu, sehingga membuktikan bahwasanya beliau itu pernah dibersihkan kolbunya oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi di usia 6 tahun tadi sebelum bertemu kembali dengan ibundanya, maka Allah mempersiapkan itu zahir wa batinan. Makanannya juga bukan sembarangan, ya. Itu salah satu di antara rahasia Allah untuk mempersiapkan orang terhebat. Di usia 6 sampai 8 tahun, ketika pasca wafatnya ibundanya, maka beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya singgasana di samping Ka'bah, jadi ada tempat khusus gitu ya, di mana orang-orang itu tidak boleh naik, jangankan naik, ya, megang saja itu nggak boleh. Itu ada tempat khusus di wilayah samping kota, di wilayah Ka'bah, sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW ketika diasuh oleh beliau, justru beliau naik ke singgasana tersebut, sampai paman-pamannya marah. Jangan kau naik itu. Akhirnya diketahui oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Apa kata kakeknya? Biarkan saja. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kalau di usia 8 tahun ada seorang cucu yang diasuh oleh kakeknya, ini biasanya seorang kakek atau nenek, rasa cintanya itu bisa melebihi rasa cinta ayah dan ibundanya. Betul gitu ya, Mbak Juni ya? Dan itu pun juga biasa kalau kakek itu punya cucu itu rasa cintanya diluapkan seperti itu, ya. Begitupun sebaliknya, kakeknya Abdul Muthalib ketika di usia Nabi Muhammad diasuh oleh beliau sampai naik ke singgasana beliau di samping Ka'bah itu, apa jawaban kakeknya? Jangan kau marahi. Cucuku ini kelak akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Nah, di sini menjadi pelajaran penting bagi kita, terutama para masyayikh, para orang tua, bukan orang tua yang punya anak, tapi dalam konteks usia ya. Kalau ada masyayikh, usianya udah usia paruh baya, usia lanjut, itu jangan mudah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diasuh oleh kakeknya, nggak pernah keluar kata-kata yang tidak baik. Selalu dia katakan, jangan kau ganggu cucuku, karena dia akan menjadi sosok pemimpin yang besar. Padahal kakeknya belum tahu itu. Ya, akhirnya nanti dia akan tahu ketika nanti dibawa di wilayah Syam nanti oleh pamannya itu Abu Thalib, ya, yang menyampaikan bahwa nanti akan lahir nih dari sulbinya orang luar biasa hebatnya. Ya, itulah nanti orang-orang yang ahlul kitab itu pun akan mencari-cari. Bahkan mohon maaf, Raja Heraklius, Raja Romawi, itu sempat bertanya kepada orang-orang sekitar. Beliau itu kan ahlul kitab, Raja Heraklius. Mereka memahami isi Alkitab, akhirnya bertanya, apakah ada orang yang menjaga nasabnya di wilayah kota Arab, Jazirah Arab? Gitu. Ada. Kalau memang ada, berarti itu adalah orang yang akan menaklukkan Romawi. Artinya apa? Orang yang akan menjadi seorang pemimpin yang besar nanti. Jadi orang-orang yang paham tentang Alkitab, Ahlul Kitab, itu mereka pasti akan mengenal sosok pribadi Nabi Muhammad SAW. Termasuk Abdul Muthalib, jadi nggak sembarangan. Makanya hati-hati, kadang kita menjadi seorang kakek saja, cucunya nakal, akhirnya cerita ke teman-temannya. Duh, cucu saya emang nggak begini, nakalnya luar biasa. Ya, akhirnya jadi apa, Bu? Doa buat cucunya. Makanya berapa banyak di antara kegagalan cucu itu, ya nakalnya sampai berlarut-larut karena apa? Karena para masyayikh, orang tua di sekelilingnya, kakeknya, ibunya, yang tidak pernah mengucapkan kata-kata yang baik. Ya coba saja, nanti apalagi kalau seorang masyayikh itu ucapannya itu setengah daripada doa, itu langsung menembus dan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mewanti-wanti, ihdzar, hati-hati kepada para masyayikh. Yang ditakutkan itu apanya? Keramat daripada lisannya. Sekali dia berucap yang tidak baik, kalau di situ langsung diaminkan oleh malaikat, maka langsung diijabah seketika. Nah, makanya kalau lagi marah, ya luapkan saja dengan bahasa-bahasa yang baik.
Misalkan Mbak Juni nanti suatu saat menjadi seorang nenek, punya cucu, ya Allah, nah dengan kenakalanmu ini mudah-mudahan engkau akan menjadi imam Masjidil Haram. Gitu. Itu bahasa-bahasa yang luar biasa, sebagaimana ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu kan kalau kita lihat kisahnya beliau, informasinya beliau itu kan anak yang paling nakal ya. Di masa kecilnya Syekh Abdurrahman As-Sudais yang menjadi imam besar, koordinator Imam Masjidil Haram, yang ibundanya nggak pernah keluar kata-kata yang tidak baik, tapi selalu mengatakan, Wallahi ya Sudais, demi Allah wahai Sudais, ibu selalu mendoakan engkau mudah-mudahan menjadi orang yang besar, mudah-mudahan engkau menjadi seorang imam besar. Akhirnya diijabah doa ibundanya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Nabi Muhammad itu diasuh dari 0 sampai 6 di lingkungan yang sangat asri, bersih, sejuk, sehingga dibersihkanlah zahir batinnya. Lalu diasuh kembali oleh kakeknya, yang ternyata kakeknya ini pun juga punya kedudukan yang sangat tinggi di kalangan Bani Quraisy, sehingga mendapat tempat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, maka diserahkan kepada pamannya. Nah, disinilah akhirnya pamannya, Abu Thalib ini bukanlah orang yang kaya. Beliau itu miskin. Lalu bagaimana Nabi Muhammad bisa hidup di tengah-tengah mereka? Ya, karena ada satu pola pendidikan yang diberikan oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Salah satu diantaranya adalah Nabi Muhammad itu diajarkan untuk menggembala kambing. Sebab nanti dari pola pendidikan ketika dia menggembala kambing ini menjadi sebuah pemimpin umat. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu ya, terutama punya anak laki-laki, kalau mau jadi seorang pemimpin yang besar, yaitu satu tugasnya harus menggembala kambing gitu ya. Dari mana Ustaz taunya? Ini ada satu buku, Masya Allah, itu luar biasa, mengkisahkan tentang pribadi Nabi Muhammad, min ra'il ghanam, dari seorang pengembala kambing, ila ri'ayatil umam. Kemudian berubah menjadi seorang pemimpin yang besar. Itu tugasnya nggak sembarangan, tugasnya sangat sulit untuk mengembala kambing itu, bagaimana memahami karakter kambing yang wataknya berbeda-beda. Akhirnya disitulah Nabi Muhammad bisa memahami karakter nanti sahabat-sahabatnya, bukan berarti kita samakan, ya, tapi karakter itu setiap manusia itu berbeda-beda, yang mana Nabi Muhammad nanti bisa menghadapi itu semuanya. Ya, kemudian yang kedua, nggak cukup diasuh oleh Abu Thalib untuk mengembala kambing, tapi juga di usia 12 tahun, beliau diajarkan bagaimana cara berdagang sampai masuk ke wilayah negeri Syam. Ya, itu salah satu di antara asuhan oleh Abu Thalib, sekaligus ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad ini jangan bergantung kepada seseorang. Makanya kalau kita lihat siklus kehidupan Nabi Muhammad, sebelum lahir ditinggal wafat ayahnya, kemudian ditinggal ibundanya di usia 6 tahun, kemudian di usia 8 tahun ditinggal kakeknya, ditambah lagi mohon maaf nanti ditinggal oleh orang yang dicintainya, para ibu-ibunya, Ummu Aiman, kemudian ada Halimatus Sa'diyah, tambah lagi dengan Abu Thalib, tambah lagi dengan istrinya. Artinya apa? Di sini kita pahami bahwa Nabi Muhammad dilatih dan diajarkan oleh Allah jangan sampai bergantung atau menggantungkan kehidupannya kepada orang lain. Ini kan kadang anak kita tumbuh dewasa, sudah berumah tangga, masih juga bergantungan kepada orang tuanya. Sementara Nabi Muhammad SAW sampai nanti, ya ini ada 3 wanita beriman yang mengasuh Nabi, ada Ummu Aiman, Halimatus Sa'diyah, sama Fatimah binti As'ad. Fatimah binti As'ad ini adalah istri daripada pamannya beliau, Abu Thalib. Nah, nanti di usia 15 tahun sampai 20 tahun, beliau mengalami yang namanya perang persaudaraan di wilayah Mekah. Bahkan beliau menyaksikan secara langsung. Disitulah akhirnya beliau mengatakan rasanya tidak nyaman kalau hidup dalam peperangan. Rasanya tidak enak sekali. Ya, artinya di sini kita memahami Nabi Muhammad itu cinta damai. Sampai ajaran-ajarannya pun itu selalu membawa kedamaian. Maka di usia 20 tahun beliaulah yang menjadi saksi perdamaian, perjanjian damai antara perang saudara di wilayah Mekah. Pada saat itu penandatanganan perdamaian di rumahnya Abdullah ibnu Jad'an ya. Disitulah akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalaulah nanti saya di usia 30 tahun mengalami hal demikian ini, maka saya siap untuk menjadi saksi menuju perdamaian.
Makanya kalau kita lihat berapa banyak perjanjian-perjanjian Nabi Muhammad SAW itu bisa menaklukkan musuh-musuhnya bukan karena beliau asbab dari peperangan, tidak. Tapi karena apa? Karena beliau itu mampu berdiplomasi dengan cara yang damai. Dulu kan di fase 6 Hijri ya, kita ini nggak bisa masuk wilayah kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Tapi pada saat itu terjadilah perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah yang langsung diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau yang menjadi diplomatnya, yang kemudian terjadilah perdamaian di antara keduanya. Walaupun 1 tahun itu tidak boleh melaksanakan ibadah haji, tapi di situ ada hikmah yang sangat luar biasa. Selama 1 tahun itu akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Ya, Khalid bin Walid itu orang yang memata-matai Nabi saat Nabi mau masuk wilayah kota Mekah. Itu disuruh oleh Quraisy, kafir Quraisy. Tapi pada kenyataannya selama 1 tahun Khalid bin Walid mempelajari tentang biografi beliau, akhirnya berubah dan bahkan menjadi seorang muslim. Ini di usia 15 sampai 20 tahun. Usia 25 tahun kita mengenal Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar 20 ekor unta. Saya tanya sama Mbak Juni, 20 ekor unta itu kalau di kurs rupiah kan berapa rupiah itu, Mbak? Kurang tahu, Ustaz. Kalau 20 ekor unta itu di kurs rupiah kan kurang lebih sekitar 500 juta. Berarti 0,5 miliar. Nah, berarti pertanyaan kedua, Nabi Muhammad orang kaya atau orang miskin? Mbak Juni. Orang kaya, Ustaz. Orang kaya. Karena kita menilai apanya maharnya gitu ya. 20 ekor unta, oh ini berarti orang kaya nih. Iya, Ustaz. Ini hati-hati, banyak yang keliru memahami pribadi beliau. Nabi Muhammad itu bukan orang kaya. Nabi Muhammad itu hidupnya dalam keadaan miskin. Ya, sampai mau menikah saja yang ngasih mahar, yang bantu mahar beliau itu bukan secara pribadi beliau beli 20 ekor unta. Tapi apa? Tapi beliau mendapat bantuan dari paman-pamannya. Sehingga terbelilah itu 20 ekor unta. Paman-pamannya salah satu diantaranya Abu Lahab itu, Masya Allah. Itu orang paling kaya. Jadi kalau untuk beli 20 ekor unta saja sangat gampang. Apalagi dulu tatkala Nabi mau hijrah ke Madinah, Abu Lahab itu bikin sayembara. Siapa yang bisa mengambil Muhammad secara hidup-hidup atau bisa membawa kepalanya saja, itu saya hadiahkan 100 ekor unta merah. Masya Allah, 100 ekor unta merah aja itu harganya berapa? 1 ekor untanya saja udah harga 400 juta ya. 1 ekor unta merah itu. Apalagi kalau ditambah dengan 100 ekor unta. Itu jaminannya luar biasa. Nah makanya di usia 25 tahun, ini yang perlu kita ketahui bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kaum laki-laki yang akan dinikahinya itu adalah seorang wanita yang butuh mahar. Maka bagaimana Nabi Muhammad menghargai seorang wanita dengan cara apa? Dengan cara memberikan mahar yang berharga, yang sangat mahal. Karena ya wanita itu kan nggak jauh-jauh, zina linasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatir. Ya, kalau perlu diketahui wanita itu Allah hiasi dalam dirinya adalah materi gitu kan. Jadi wajar kalau nanti kalau ada istilah kata cewek matre gitu ya Mbak Junia. Tapi harus diketahui juga buat perempuan, laki-laki itu nggak cukup dengan satu pendamping hidup gitu. Ya. Jadi ini ada balance-nya. Ya, tapi kalau itu dibawa sesuai dengan jalur Islam, Masya Allah itu sangat indah sekali. Artinya apa? Saya ingin sampaikan, Nabi Muhammad begitu menghargai sosok wanita, maka dia memberikan maharnya yang sangat bernilai dan berharga. Justru kebalikannya kalau zaman sekarang mau menikah, pestanya sampai miliaran, ratusan juta, sementara mahar buat wanitanya apa? Seperangkat alat sholat, seperangkat alat mandi. Maharnya yang murah tapi pestanya yang mahal. Ini hati-hati. Itu tidak mencerminkan bahwa menghargai seorang wanita.
Justru Nabi mengatakan hargai seorang wanita itu dengan maharnya. Beri mahar yang mohon maaf sesuai setimpal dengan harga, mohon maaf itu ya, dengan capability-nya. Ya, itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada seorang laki-laki, tapi Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada seorang perempuan, ya sebaik-baik wanita itu adalah yang memberikan keringanan mahar. Jadi kalau kita punya anak wanita, anak perempuan, kita sampaikan, nah kalau kau nanti sudah tumbuh dewasa, jangan sampai engkau membebani calon nanti pendamping hidupmu dengan mahar. Sebaik-baik wanita dalam pandangan Allah dan Rasulnya itu adalah manakala yang meringankan maharnya. Tapi kalau kita punya anak laki-laki, sampaikan, nah wanita itu sangat dihargai dalam Islam. Maka ketika engkau menikah nanti, berikan mahar yang berharga dan bernilai buat seorang wanita. Jadi ada apa tuh? Ada apa namanya keseimbangan. Yang sekarang, masya Allah, sekali lagi saya sampaikan justru banyak yang terbalik. Pestanya sampai ratusan juta, sementara maharnya hanya seperangkat alat sholat dan Al-Quran, itu juga nggak pernah dilakukan, nggak pernah digunakan. Al-Qurannya hanya terpajang di atas lemari, ya. Sementara mukenanya yang menjadi maharnya itu disimpan saja, tidak digunakan untuk sholat. Jadi tidak ada atharnya, pengaruhnya. Nah, maka ini salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW di usia 25 tahun, beliau menikah bukan kepada orang yang, mohon maaf, ini bukan orang sembarangan Khadijah. Ibarat kata big boss ketemu dengan karyawannya. Dari salah satu di antara karyawannya karena cinta disampaikan oleh pembantunya Khadijah, saya cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, saya ini mau menikah sementara saya tidak punya apa-apa. Akhirnya disampaikan beliau, kalau ada seorang wanita yang akan menikahi, yang apa namanya suka dengan kau, apakah engkau akan menikahinya? Nabi Muhammad jawab seperti itu. Saya pasti akan menikahinya, tapi saya nggak punya apa-apa. Kalau begitu disampaikanlah, kalau seandainya Khadijah suka kepadamu, katanya, dan engkau apakah berani untuk menikahinya? Maka beliau katakan, saya berani. Tapi di hadapan seorang wanita, disinilah seorang laki-laki, sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa, ar-rijalu qawwam. Qawwam itu maknanya apa? Jangan sampai merasa dirinya lebih rendah dari seorang wanita. Loh, kalau Khadijahnya suka kepada saya, kenapa saya tidak sambut? Saya pun juga siap. Walaupun secara finansial, Masya Allah, Nabi Muhammad jauh di bawah Khadijah. Tapi beliau ketika berhadapan dengan Khadijah, menganggap dirinya itu adalah sebagai apa? Qawwam. Saya ini punya kelebihan bagi seorang laki-laki. Itu salah satu di antaranya. Nah, makanya jangan sampai nanti mengajarkan kepada anak laki-laki kita, engkau harus tunduk. Nah, sebab kenapa? Kalau wanita, kalau pernikahan itu tidak sekufu, itu potensi, ya, apalagi kalau laki-lakinya punya finansial yang sangat rendah dibanding wanitanya, itu sangat potensi untuk mengalami keretakan. Tapi tidak seperti itu juga kalau ternyata memang wanita ini solehah, yang dia memahami bahwasanya finansial suaminya ini bagian daripada ibadah buat dia untuk membantunya. Termasuk diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid. Usia 35 tahun, ini jangan lihat gambar sampingnya. Jadi usia 35 tahun, ternyata Nabi Muhammad sudah menyandang gelar Al-Amin dan pemersatu masyarakat. Karena di usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perang saudara di antara bani-bani yang lainnya. Masya Allah, itu sampai Ka'bah itu pernah mengalami keruntuhan, hancur, akhirnya mereka mau menghancurkan kembali. Menghancurkan kembali bukan dalam arti kayak Raja Abraham ingin menghancurkan, karena mereka sudah tahu kalau ada yang menghancurkan rumah Allah ini pasti akan berakibat yang sangat fatal sekali. Maka mereka mencoba untuk menghancurkan, kemudian dibangun ulang. Setelah dibangun ulang, lupa meletakkan yang namanya Hajar Aswad. Nah, kira-kira siapa yang menjadi kehormatan untuk untuk meletakkan Hajar Aswad ini? Di antara 3 suku tadi, akhirnya buat sayembara. Kalau begitu, kita lihat siapa yang bakal masuk ke Masjidil Haram, ya, ke wilayah tanah haram ini besok pagi yang pertama kali, maka dialah yang akan diberi kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Masya Allah, akhirnya ternyata ketika dilihat ya dari kejauhan, yang pertama kali datang
di wilayah sekitaran Ka'bah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Disitulah akhirnya beberapa bani yang lainnya menyetujui, antal amin ya Muhammad. Kami percaya kepadamu, engkaulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan kehormatan seperti itu tidak dinikmati sendiri. Tapi justru bagaimana? Dia menghargai dan menghormati bani-bani yang lainnya. Dibuat yang namanya segi 4 kain itu, satu-satunya masing dipegang oleh pemimpin-pemimpin daripada bani tersebut. Di tengah-tengahnya diletakkan Hajar Aswad. Disitulah akhirnya beliau menjadi pemersatu masyarakat pada saat itu. Ya, kemudian yang kedua, mulai mengalami kegelisahan akan perilaku jahiliyah. Disitulah Nabi Muhammad akhirnya, kok saya melihat ada suatu keanehan. Orang-orang jahiliyah itu kan dikatakan jahiliyah bukan karena kebodohan secara akalnya, tapi kebodohan karena akidahnya. Ini dibuat Tuhannya. Ada yang terbuat, kalau di kalangan orang-orang yang menengah ekonomi atas, itu akan membuat bentuk Tuhan, itu terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Tapi kalau di kalangan ekonomi ke bawah, itu biasanya dari adonan-adonan tepung gitu ya. Kemudian setelah dia buat, dia sembah. Ini mengalami kegelisahan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita duduk 5 menit saja di tengah-tengah orang yang, mohon maaf ya, orang-orang penjahat ya, yang bahasanya kasar-kasar, itu pasti rasanya 5 menit kayak 5 jam gitu lamanya. Tapi ketika kita duduk dalam majelis ilmu, 2 jam itu rasanya bagaikan 2 menit. Begitu sebaliknya, kegelisahan itu karena iman. Akhirnya Nabi Muhammad, bagaimana caranya? Beliau akhirnya bertahanus. Nah, bertahanus itu artinya mencoba untuk bernyendiri, dan disitulah beliau koneksi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi bagaimana caranya seperti ini. Maka pada saat usia 40 tahun itu akhirnya nanti mendapatkan wahyu pertama. Di sini kita diajarkan kalau kita dalam keadaan galau, ya. Memotong pembicaraan, mohon maaf sekali Ustaz, waktu kita terbatas Ustaz. Baik, ya, ini sudah final nih. Ya, di usia 40 tahun akhirnya beliau mendapatkan satu wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq, yang isinya tidak lain memerintahkan kepada kita untuk banyak literasi, untuk banyak membaca. Membaca bukan hanya secara textbook, tapi juga baca peta dan kondisi, tapi juga baca secara lingkungan apa yang dibutuhkan. Sampai Nabi mulai membina masyarakat dengan panduan Al-Quran, disitulah mulai perlahan-lahan ayat-ayat Allah disampaikan, sehingga dari sesuatu masyarakat yang terbelakang, yang kalau orang Imperium Persia dan Imperium Romawi mengatakan ini masyarakat terbelakang tidak bisa tumbuh, tapi kelak suatu saat karena interaksi dengan Al-Quran, akhirnya 2 imperium tersebut mampu ditaklukkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, asbab dari wahyu Allah yaitu berupa Al-Quran. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan, Mbak Juni, kalau dari silsilah kehidupan Rasulullah SAW yang secara istimbat ya, secara intisarinya saja saya sampaikan tadi, karena di usia 6 sampai 63 tahun tidak mungkin kita bisa mengkonklusikan kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang sangat singkat. Makanya dalam sebuah buku itu sampai ditulis sampai berlembar-lembar, sampai 500 halaman. Nah, ini mengkisahkan bahwa Nabi Muhammad itu kalau ditulis silsilah kehidupannya tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah puas. Mungkin barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Juni jika memang ada pertanyaan. Masya Allah, jazakallah Ustadz. Oh iya. Demikianlah tadi tausiah dari Ustadz Suherman, mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat bagi kami semua. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke Dompet Duafa di nomor 52982419. Baiklah, meningkat acara selanjutnya doa atau penutup. Kepada Ustadz Suherman dimohon untuk memimpin doa. Tafadhol Ustadz. Saya terima kasih Mbak Juni.
Luar biasa memang teman-teman yang di Hong Kong ini sudah mengaplikasikan Quran Surah Al-Maidah ayat 110 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang masih beriman kepada Allah, la tas'alu, jangan menanyakan sesuatu yang sudah jelas keterangannya. Maka tadi saya tanya, apa yang disampaikan sudah jelas belum? Kalau sudah jelas ya maka jangan ditanyakan lagi nanti. Itu salah satu di antara kehebatan teman-teman di Hong Kong. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita hajatkan dalam setiap aspek kehidupan kita ini Allah senantiasa qabul dan Allah ridhai, karena yang terpenting dari itu semuanya adalah bagaimana aspek kehidupan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon diaminkan dengan amin yang ikhlas, cukup dalam hati, nanti tidak perlu keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma antal ghaffar. Duhai Allah zat yang maha pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang menjadi tanggung jawab kami, baik keturunan dan anak-anak kami, dosa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma antar rahmanur rahim. Duhai Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, limpahkan kasih sayangmu kepada kami selaku orang tua, sehingga kami dapat mendidik dan mencintai anak-anak kami dengan rasa kasih sayang yang Engkau berikan. Limpahkan pula kasih sayangmu kepada anak-anak kami, sehingga mereka dapat mencintai kedua orang tuanya dan guru-gurunya dengan penuh rasa kasih sayang. Ya Allah, tidak ada sesuatu hal yang ada di atas muka bumi ini berjalan sebagaimana biasanya tanpa Engkau ridhoi, tanpa Engkau rahmati. Maka berikan kami rahmat-Mu, maka ridhoi setiap langkah dan perjuangan kami. Mudah-mudahan Engkau menerima setiap langkah dan perjuangan kami dengan penerimaan yang terbaik, sekaligus menjadi amalan-amalan terbaik bagi kami saat kami menghadap-Mu. Ya Allah, Engkau zat yang maha mendengar, kabulkanlah segala permintaan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Da'wahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Jakarta ke Rawabugel ingin hati terus berkata, tapi apalah daya ini dengkul udah pada pegel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.